Tuhan semuanya? Ya, baik yang di onsite ataupun yang sedang online ya, puji Tuhan kita hari ini kita berkumpul di tempat ini ya, itu bukan suatu kebetulan, semuanya juga karena anugerah dari Tuhan. Ya, berhubung juga kita ini masih dalam suasana Allah telah bangkit dari maut ya, puji Tuhan ya. Nah, jadi kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan kita hari ini, kita harus percaya Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, hari ini kita akan mempersiapkan hati kita ya. Kita arahkan pikiran dan hati kita hanya kepada Tuhan. Ya, kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita naikkan syukur kita setiap hari yang kita lalui dalam kehidupan kita. Yang sudah kita lalui, walaupun banyak masalah dalam kehidupan kita, tapi kita percaya hari ini Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Itu adalah kasih-Nya. Bahkan emas, perak, dan tembaga pun tidak dapat ditandingi. Itu adalah keselamatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan sama kita. Kita nyanyikan lagu Aba Bapa, kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Kita mau panggil Dia, Aba Bapa, kita panggil Dia.
Dalam dunia ini emas merupakan segalanya, uang merupakan segalanya. Tapi kami percaya hari ini kita sebagai anak-anak Allah itu tidak ada artinya dibandingkan dengan keselamatan, dibandingkan dengan hari ini Tuhan sudah mau mati di kayu salib, dibandingkan dengan semua yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, itu tidak ada artinya. Ya, tapi kita mau percaya hari ini Tuhan sangat luar biasa. Dia sudah mau melakukan semuanya dalam kehidupan kita. Sungguh mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini lagi dengan sungguh-sungguh kita katakan bahwa Aba Bapa, Engkau segalanya. Kita nyanyikan dari awal lagi. Setiap kami yang datang di tempat ini, Bapak, Kau berkati Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, teman-teman kami yang sedang tidak dapat hadir dan juga yang beribadah melalui online, Tuhan, Kau berkati juga Tuhan. Biarlah Tuhan, hari ini Tuhan kami datang di sini, kami yakin Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya akan Kau berkati Tuhan. Dan kami tidak akan pulang dengan sia-sia. Tapi kami percaya hari ini kami akan pulang dan membawa banyak berkat Tuhan. Dan bahkan Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau akan memakai kami Tuhan menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami serahkan Tuhan ibadah hari ini Tuhan di dalam tangan-Mu, baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau yang berkehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, kita hari ini harus mengucap syukur ya. Kita harus
harus mengingat kebaikan dalam hidup kita. Semuanya udah Tuhan berikan dalam hidup kita. Memang dengan masa-masa pandemi seperti ini juga banyak orang yang menghadapi masalah, baik dalam pekerjaan, baik dalam kita pendidikan, semuanya. Tapi ingatlah kasih Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita ada sampai hari ini? Itu semua karena berkat Tuhan, semua karena kasih-Nya. Dan kita sungguh-sungguh lagi kita mau menyembah Tuhan lagi lebih dalam. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap, ajar kami Tuhan selalu berharap kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan jadikan kami Tuhan taat dan setia kepadamu Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami semua mengucap syukur Tuhan. jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Dalam firman Tuhan ada berkata di dalam Amsal, jangan kita bersandar pada pengertian kita sendiri, tapi andalkan Tuhan dalam segala apapun yang kita hadapi hari ini. Apapun yang kita lakukan hari ini, andalkan Tuhan. Karena kita percaya hari ini tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apa. Ya, kita mau bilang sama Tuhan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan, kami ingin lebih mengenal-Mu, lebih ingin untuk mengandalkan-Mu dalam segala hal. Kita percaya semuanya itu akan baik. Rencana-Mu indah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Yesus, Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin
musim hidup kami Tuhan. Kami mau benar-benar mengandalkan Tuhan. Kami mau ingat lagi Tuhan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan selalu mengingat akan Engkau Tuhan Yesus. Ingat kasih-Nya, Ingat kebaikan dalam hidup kita. ingat kebaikan-Nya, Dan anugerahnya yang telah menyelamatkan kita. dan anugerah-Nya. Selamatkanku Sebab kasih-Nya, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah
hati Tuhan. Tuhan Yesus bicara kepada setiap kami. Tuhan Yesus beritahukan kepada kami apa yang menjadi isi hatimu itu. Masing-masing kami ini punya kebutuhan, masing-masing kami ini punya pergumulan, masing-masing kami ini punya sesuatu hal yang dalam hidup ini menjadi satu misteri, menjadi satu rahasia. Oleh karena itu ketika kami jalani setiap hari dalam hidup kami Bapak, kami mau dengar suara Tuhan. Kami mau Tuhan menghidupkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mau membawa hidup kami untuk tetap terus menempel dengan Tuhan. Kami mau bawa setiap hidup kami untuk tetap terus punya hubungan, punya connection, punya satu gairah, passion yang kudus, yang selalu terus menerus hati kami menggebu-gebu ketika kami mengingat akan salib-Mu, akan kuasa kehadiran Yesus, akan nilai-nilai kebenaran, akan nilai-nilai kekudusan dalam hidup kami. Oleh karena itu hari ini Bapak, kami rindu Tuhan bicara pakai hamba-Mu, dan setiap perkataan hamba-Mu ini diurapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kami yang mendengar diberkati, ditopang, dikuatkan, ditegur, diajar, dibimbing. Dan kami semua punya hati yang sama, yaitu hati yang lembut, hati yang mau jadi seperti seorang murid yang mau mendengarkan. Ajar kami Bapak untuk dapat mendengarkan dengan sesama. Terima kasih Bapak. Kami percaya hari ini Tuhan akan melawat setiap kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari. Shalom teman-teman semua. Boleh lihat depan, kiri, atas dari siapa? Depan, kiri, kiri kanannya boleh sama-sama katakan. Pandang ya, dipandang. Apanya dipandang? Mata lah ya. Katakan apa? Shalom. Yuk, 1, 2, 3 sama-sama, yang semangat dong. 2, 3 boleh sama-sama katakan Shalom. Oke. Teman-teman, hari ini Boksu rindu untuk bagikan satu tema tentang keselamatan dari Allah. Satu tema yang sangat umum, tetapi juga satu tema yang akan membawa kita untuk mengerti your position, posisimu itu ada di mana. Hidup kita itu ada di mana ketika bicara tentang keselamatan ya. Suatu hari teman-teman ya, ada sebuah cerita tentang, ini satu kisah nyata ya, di daerah sebut aja lah, di Jawa lah. Nanti kalau Boksu bilang satu daerah yang mungkin teman-teman nanti searching di Google bisa dapat ya. Tapi ini satu peristiwa nyata ya. Jadi suatu hari ada seorang pemuda yang mondar-mandir ya. Dia mondar-mandir, gelisah teman-teman. Kenapa dia gelisah? Karena ada sesuatu masalah yang sangat besar yang terjadi di luar dari prediksi dia. Ada satu kegagalan dalam hidup dia yang membuat dia hari itu berada di sebuah klinik. Apa yang dia sedang khawatirkan? Ternyata teman-teman, dia sedang menunggu pacarnya. Pacarnya ada di dalam. Apa yang terjadi? Mereka punya satu kesepakatan. Akhirnya apa kesepakatannya? Ya, dengan sangat berat hati ya, karena mereka sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah ya, pacarnya hamil dan mereka takut ketahuan teman-teman. Karena kenapa? Karena itu menjadi satu hal yang memalukan, sesuatu hal yang mengerikan, dan akhirnya dia dengan terpaksa harus membawa pacarnya itu ke klinik aborsi ya, tentu ini klinik ilegal ya. Dan teman-teman, ketika dia bawa ya, dia gelisah gitu. Dia nggak menyangka bahwasanya ada terjadi satu kegagalan dalam hidup dia. Dia merasa gagal. Kemudian pacarnya juga merasa dia ya seperti ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tetapi si laki-laki ini dia bolak-balik ya. Dia mondar-mandir. Dia nggak tahu mau ngapain. Karena itu satu pengalaman yang dia belum pernah alami. Pengalaman buruk. Ini satu peristiwa teman-teman. Tetapi juga di satu peristiwa yang lain teman-teman, ada satu juga peristiwa di mana ada ya, kalau teman-teman searching ya, ada begitu banyak di tempat ya, di negara-negara Afrika yang mengalami satu bencana kelaparan ya. Teman-teman pernah lihat bagaimana seorang ibu harus minta maaf ya, menyaksikan anaknya mati ya, kelaparan ya, badannya begitu kurus ya, busung lapar yang luar biasa. Terjadi
kekeringan yang melanda negara itu ya, bertahun-tahun lamanya. Belum lagi kalau bicara tentang perang saudara, ya, itu ada dua suku di situ yang berperang luar biasa ya, saling bunuh membunuh, ya. Tetapi teman-teman ada satu hal ya, negara ini sekarang jadi negara yang cukup makmur ya di Afrika, Rwanda. Ya. Kalau teman-teman pernah nonton, ada satu film terkenal namanya Hotel Rwanda, ya. Itu antara suku Tutsi dengan satu lagi Bokso lupa suku apa itu berperang saudara. Tapi sekarang negara itu begitu makmur. Ya begitu luar biasa. Kita pindah ke sisi yang lain teman-teman. Ya, kita akan temukan banyak masalah teman-teman di sekitar kita. Masalah berkaitan dengan moral, ya moralitas. Ya, sekarang ini masalah moralitas kan begitu subjektif ya. Kelihatannya begitu subjektif. Standarnya itu tergantung siapa yang menilai, begitu teman-teman. Ya, itu satu kenyataan realita yang ada. Belum lagi kita bicara tentang masalah kelaparan, kebutuhan-kebutuhan yang lain yang hari ini teman-teman kita sebagai generasi muda, orang-orang yang ada di sekitar kita pasti melihat ya. Banyak sekali ketimpangan. Di Jakarta, tempat Bokso dilahirkan, kotanya ya, baru-baru ini terjadi kebakaran yang besar. Ya. Ada masalah juga di situ di tengah-tengah momen lebaran. Ya, ada masalah pasti di situ. Nah, teman-teman kalau teman-teman melihat, menyimak, memperhatikan, di media sosial pun juga ada masalah. Biasanya teman-teman kalau di media sosial itu yang ditampilkan apa? Good looking ya. Kelihatan yang baik, bagus ya. Ternyata ada seorang ibu yang dia membuat sebuah konten ya. Ya. Dia dengan anaknya lucu banget. Ya itu di Inggris teman-teman. Bisa lihat konten dia, wah menarik ya, anaknya lucu. Ya ibu ini kelihatan begitu cantik. Tetapi nggak lama kemudian teman-teman anaknya ditemukan meninggal dunia. Ternyata demi hidup ya dengan pasangan dari laki-laki yang tidak sah, dia akhirnya harus membunuh anak perempuannya yang begitu manis. Ya, dia punya konten-konten yang menarik, tetapi dunia terkejut. Ternyata di balik tampilan yang menarik itu, di balik penampilan yang begitu kelihatannya baik-baik saja, ternyata ada masalah di situ. Nah teman-teman, ini semua adalah problem, ini semua adalah realita. Anda suka tidak suka, kita akan menghadapi, atau mungkin hari ini Anda dan saya sedang menghadapi, yang di rumah juga sedang menghadapi masalah-masalah yang saya tidak bisa sebutkan banyak sekali teman-teman. Ini satu problem. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar dari peristiwa Bilangan 23 ayat 4 sampai 9. Ternyata umat Tuhan juga punya problem, punya masalah. Apa masalahnya? Kita akan lihat next. Kita baca sama-sama teman-teman ya. Nanti saya baca ayat yang keempat, minta tolong nanti teman-teman baca ayat yang kelima, kita baca secara berganti-gantian. Oke? Yang sudah siap boleh katakan cihuy. Yang sudah siap boleh katakan? Yang sudah siap boleh katakan? Oke. Oke ya, kita mulai. Ya fokus ya teman-teman. Ya pikirannya jangan mengembara kemana-mana. Ya memang hari ini kita tentang pengembaraan juga sih bahas ya. Ya, Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan ayat ke-9. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Amin.
Teman-teman, bangsa Israel ini punya satu masalah yang sangat kronis dalam perjalanan hidup mereka. Apa kira-kira menurut teman-teman? Hah? Suka mengeluh. Oke, apa lagi? What else? Apa lagi, teman-teman? Suka merepet. Ini kayak emak-emak rupanya. Pet. Oke, apa lagi masalah yang dihadapi bangsa Israel? Teman-teman pasti tahu cerita ini. Yuk. Apa lagi kira-kira masalah yang tegar tengkuk, ya? Apalagi masalah mereka menurut teman-teman? Kurang makanan. Oke, apalagi masalah mereka? Selama perjalanan 40 tahun teman-teman. Yang sebenarnya dalam waktu 40 tahun itu bisa ditempuh lebih kurang sekitar 8 sampai 10 hari dengan berjalan kaki. Anda bisa bayangin nggak? Di padang gurun yang kalau malam itu sangat, kalau siang sangat 40 tahun. Itu problem teman-teman. Itu masalah. Tetapi sebenarnya masalah mereka itu adalah bukan terletak pada kehadiran Tuhan. Justru Tuhan dengan kehadirannya itu nggak pernah lepas teman-teman dari hidup mereka. Kalau malam Tuhan hadir, lambang kehadiran Tuhan itu melalui tiang api. Kalau siang dia hadir melalui tiang awan. Sehingga mereka tidak mengalami yang namanya kedinginan di malam hari dan tidak mengalami kebakar panas terik matahari di siang hari. Tuhan itu selalu hadir teman-teman. Tuhan itu selalu nyata ada di tengah-tengah mereka. Kehadiran Tuhan itu jelas nyata dan tiang awan, tiang api itu menuntun perjalanan mereka. Anda bisa bayangin ya, sekalipun ada masalah, ada pergumulan, ada begitu banyak yang mereka harus hadapi dalam perjalanan itu teman-teman. Tuhan itu nggak pernah alpa dalam hidup mereka. Seperti kita pernah alpa tidak hadir di dalam perkuliahan kita kalau yang studi. Orang tuamu bisa alpa dalam hidupmu, bener nggak? Ya, sahabatmu bisa alpa. Jangankan alpa, mungkin bisa menikungmu, merebut pasanganmu, calonmu. Bisa, ya. Tapi Tuhan tuh nggak pernah main tikung. Tuhan itu nggak pernah teman-teman alpa dalam kehidupan bangsa Israel. Dia selalu hadir setiap hari, setiap saat dalam kehidupan bangsa itu. Nah teman-teman, di tengah-tengah masalah mereka, sebenarnya masalah mereka yang paling berat itu, tadi teman-teman betul bilang semua. Tetapi teman-teman yang Tuhan sedang proses, kalau menurut teman-teman kenapa sih Boksu? Kenapa sih Pak Pendeta kok 40 tahun ya? Kita aja kalau misalnya berjalan teman-teman pacaran misalnya, ini kan hubungan ya, relasi Israel itu kan teman-teman harus pahami nih. Kalau bicara Israel dengan Tuhan, itu bicara tentang relasi loh teman-teman. Bicara tentang hubungan. Mereka ini bukan long distance relationship, bukan LDR. Dekat Tuhan itu ada di situ. Nikmat banget gitu. Tuhan tuh nyatain loh, ini bangsa yang spesial dipilih. Ya, mulai dari Abraham dipanggil ya Abraham, Ishak, Yakub, Israel kemudian ya. Yakub itu menjadi Israel karena Israel itu mau menegaskan tentang satu umat pilihan Tuhan. Ini sebuah relasi teman-teman dekat sekali. Ya. Tapi mereka ternyata ada satu masalah yang mereka hadapi. Relasi mereka itu ya ternyata cinta Tuhan itu bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Ini masalah mental, penyakit mental, mental illness. Penyakit mental, ini bicara tentang satu kehidupan mereka yang ternyata kehadiran Tuhan itu mereka anggap sepi. Karena mereka hanya terfokus hidup mereka kepada hal-hal yang lebih sifatnya itu apa yang menjadi ego mereka. Keinginan mereka. Nah ini mental, masalah mental nih teman-teman. Padahal Tuhan itu sudah sangat baik. Nah teman-teman, peristiwa ular tembaga ini bukan berdiri sendiri kejadiannya. Teman-teman harus pahami bahwasanya peristiwa ini adalah satu rentetan peristiwa. Sebelumnya mereka pernah ngeluh lagi nggak? Sebelumnya pernah teman-teman. Ngeluh apa? Minta makan. Tapi Tuhan kasih roti dari surga. Mana itu turun teman-teman. Anda bisa bayangin nggak ya? Luar biasa. Apalagi mereka pernah ngeluh minta makan B2, betul ya? Tahu B2 kan? Kok diam aja? Ya, nggak enak kalau disebut kata itu, nanti disensor. Apalagi yang B1 kalau disebut. Betul? Oh enggak ya, mereka minta makan daging. Ya, Tuhan kirim apa? Burung puyuh.
dibawa oleh angin atas perkenanan Tuhan. Mereka ambil, makan dengan sangat lahapnya. Udah dapat berkat pun makan dengan rakus, teman-teman. Luar biasa ini bangsa ini. Minta air, Tuhan kasih. Tapi teman-teman ada satu bagian ya teman-teman, selama 40 tahun perjalanan mereka, teman-teman ini satu hal yang luar biasa. Mereka punya kasut, punya baju, itu nggak rusak loh selama perjalanan 40 tahun. Anda bisa bayangin nggak penyertaan Tuhan itu yang memelihara hidup mereka? Ini luar biasa teman-teman, ini relasi yang begitu dekat, Tuhan itu setia. Nah teman-teman, kalau teman-teman baca kejadian peristiwa tentang bangsa Israel dengan Tuhan dalam rentetan peristiwanya itu, teman-teman jangan hanya terpakus. Kadang-kadang kita fokus nih lebih lihat, oh ini bangsa ini tegar tengkuk, oh dia dihukum, dia ngalami pendisiplinan dari Tuhan. Padahal sebenarnya teman-teman peristiwa rentetan itu bicara tentang kesetiaan Tuhan. Kalau teman-teman pelajari tentang perjanjian lama teman-teman, teman-teman akan menemukan tipologi penggambaran dari kasih karunia teman-teman. Betapa Tuhan itu sangat setia sebenarnya dengan bangsa itu. Anda bisa bayangin teman-teman 40 tahun Tuhan menyertai mereka, tetapi berulang kali bangsa itu mengkhianati Tuhan. Permisi tanya, siapa yang sedang jatuh cinta angkat tangan? Ini gak ada yang jatuh cinta ini. Bilang kiri kanannya, jatuh cinta lah. Ini bahaya nih. Teman-teman, lu kalau misalnya jatuh cinta sama orang, ya, mau nggak dikhianatin? Lu keras sekali. Kayaknya ada pengalaman di situ. Tanya kiri kanannya, mau nggak dikhianatin? Enggak deh, bilang. Mau. Oke. Sekali kalau misalnya kamu nih, biasanya kalau kita ngebangun ya, kita udah cinta banget sama dia. Kita udah cinta banget sama yang kita cintai lah. Apa? Bucin. Tiba-tiba dia berkhianat teman-teman. Teman-teman bisa bayangin nggak hatimu seperti apa sakitnya? Hah? Pengalaman juga Gloria. Biasa aja. Oh ini berarti terbiasa disakiti ya. Mati rasa. Oh. Ya, sekali aja. Rasanya nggak enak, teman-teman. Makan nggak enak, tidur nggak enak, pipis nggak enak. Oh enggak ya? Maksudnya jangan mengkotor loh. Tapi enggak loh, memang itu realitanya. Pokoknya semuanya jadi nggak enak. Belajar nggak enak, ngelihat yang cantik jadi tetap cantik ya. Sekali oke. Terus dia datang nih. Sayang, maafkan aku sayang. Dia kasih bunga, kasih apa? Kripto, kasih emas. Oh, sebenarnya. Kira-kira Anda sebagai laki-laki atau wanita ya, biasanya kalau kayak gitu kasih barang itu ini ya cowok ya kompensasinya. Kalau cewek biasanya kasih keimutannya gitu ya. Itu ya. Kasih senyumannya, datang dengan menangis ya. Ya, sayang ya. Maafkan aku ya. Biasanya begitu ya. Anda maafin nggak? Kalau Anda benar-benar cinta pasti maafin. Betul nggak? Betul, sekalipun sakit. Pasti maafin. Oke. Ini biasanya begini nih, ada kalau di medsos tuh lagi rame. Sekali berselingkuh, seterusnya berselingkuh. Begitu nggak? Bener nggak? Bener. Katanya begitu ya. Sekali nggak setia, biasanya akan terulang lagi yang kedua kali ya. Oke. Anda kemudian memaafkan, ya. Kita memaafkan. Next time, ya, lagi jalan, ya, dia main mata dengan yang lain. Spionnya keren kali. Shit. Yeah. Ada yang lebih mulus, lebih cantik dari Anda. Set, yeah. Matanya main, ya.
lalu bagi WeChat, bagi apa ya, cepat kali, set, ya. Dan dia ketahuan lagi, lalu Anda sakit lagi. Kira-kira kalau dia datang kedua kali, Anda masih mau maafin nggak? Kenapa? Yang di rumah gimana? Tapi Anda udah cinta banget loh. Udah sayang banget loh. Mukanya kayak Lee Min Ho loh. Bapaknya tajir 7 keturunan gak habis-habis hartanya. Itu masuk dalam tanda kutip. Dia datang ngemis-ngemis loh, minta balikan loh. Dia datang bersujud loh. Sayang, aku minta maaf. Berikan aku maaf sekali lagi. Ini udah kedua kali. Anda masih mau terima dia nggak? Dia terus usaha datang kirimin Anda bunga bang. Sekarang udah nggak laku bungain. Kasih apartemen, Anda mau nggak? Oh, bisa dipikirkan lagi. Oh, ternyata goyah lagi. Oke lah. Kan soal tadi kan dibilang kan hartanya banyak, 7 keturunan aja nggak habis ya. Jadi apapun dia bisa ya. Oke lah. Anda terima dia lagi. Karena memang udah cinta kan. Sekalipun sakit sudah cinta, dia datang ngemis lagi minta balikan. Ya kan? Oke, Anda terima lagi. Aku memaafkanmu sekalipun dengan berat hati dan dengan pertimbangan yang tadi di samping itu ya. Lalu kemudian teman-teman, ya dia udah tunjukin nih, oh setialah ya, mulai pagi-pagi chatting. Biasanya chattingnya cuma jawab, kamu lapar nggak? Kamu haus nggak? Udah makan belum? Ya cuma jawab Y, T gitu. Tapi karena demi memperbaiki hubungan, oh iya aku ini loh, jadi panjang-panjang lah, biasa kan modus begitu ya. Ternyata next time teman-teman, ya teman-teman lagi jalan punya sahabat ya ngomong ngobrol ya enak-enak gitu ya, tiba-tiba dia main mata dengan sahabatmu. Oh mak. Ternyata dia main hati dengan sahabat teman-teman. Dia sadar lagi. Ya, udah sakit. Ya. Udah berapa kali? Ini yang ketiga kali. Nah, kira-kira ketiga kali dia datang lagi minta maaf, mau balikan sama kamu mau masih maafin dia nggak? Tergantung. Kasih apa? Ayo kita diskusi ya. Tapi ini realita loh, banyak loh. Dalam hubungan seringkali teman-teman ini bukan hanya dalam pacaran ya. Nanti mungkin begitu sudah teman-teman menikah, mau menikah kan? Semua kan di sini ada yang nggak mau nikah. Supaya diangkat tangan dulu, supaya tahu. Teman-teman begitu teman-teman udah menikah pun, ya komitmen itu akan diuji, kesetiaan itu akan diuji. Berjalan dengan waktu akan menjawab. Ya. 3 kali dia mengkhianati cintamu yang tulus, cintamu yang begitu pure itu, ya, yang begitu wow. Dia datang, ya, tiba-tiba helikopter di atas apartemenmu yang dikasih dia muncul. Sorry, yeah. I still love you. Muncul helikopter gitu. Terus namamu disebut di situ. Malam hari ada keluar kembang api. Cus. Pus. Begitu meledak ada namamu tertulis I love you. Saya mau tanya, dia buat begitu ke kamu. 3 kali mengkhianati kamu. Dia minta balikan sama kamu. Balikan yuk, balikan. Ya kamu kayak orang diteror gitu ya. Dichattingin, dikirimin makanan, minuman, ya bunga deposito, kripto, ya semualah, emas semualah ya. Aset-aset bergerak tak bergerak deh. Kamu mau balik lagi nggak sama dia? Hah? Bilang kiri kanannya, lo matre ya? Tapi teman-teman, penggambaran ini adalah kira-kira penggambaran antara hubungan Israel dengan Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Kalau sebelumnya membawa Abraham itu keluar dari tanah Ur Kasdim, sekarang mereka keluar dari tanah perbudakan.
Anda bisa dapat gambaran relasi antara Israel dengan umat itu seperti itu. Berulang kali mereka berubah setia loh teman-teman. Gak setia dengan Tuhan. Ngeluh, bahkan membandingkan Tuhan dengan apa yang dulu keadaan mereka waktu di Mesir. Mereka tuh di Mesir waktu mereka bilang di sini, oh waktu di Mesir aku punya makanan yang cukup. Mereka nggak tahu di Mesir itu status mereka tuh budak. Jadi memang mental mereka ini terganggu teman-teman. Seakan-akan mereka itu lebih suka jadi budaknya orang Mesir daripada jadi orang yang merdeka. Padahal mereka nggak tahu ke depan nanti dalam waktu yang singkat ini ketika lebih kurang sekitar 38 tahun nih mereka nih masuk dalam perjalanan ya. Mereka di depan akan masuk ke tanah perjanjian. Di situ tanah yang dikatakan melimpah, ya, tanah yang sangat diberkati. Teman-teman, kalau teman-teman pergi ke daerah Israel itu luar biasa suburnya. Ya. Kalau teman-teman belajar tentang Israel, orang Israel itu luar biasa. Bangsa ini bangsa yang sangat diberkati. Luar biasa kesetiaan Tuhan atas hidup mereka. Tetapi di tengah-tengah kesetiaan Tuhan itu justru mereka melawan Allah dan Musa yang memimpin mereka keluar. Mereka memberontak. Lalu membuat perbandingan yang gak apple to apple. Ini luar biasa nih bangsa ini. Ya. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Maksudnya roti, ya, itu rasanya hambar memang. Mana itu rasanya hambar. Mereka katakan telah muak. Teman-teman, ini satu penghinaan sebenarnya. Satu penghinaan kepada cipta Tuhan. Ini orang ini mental ini terganggu nih. Oleh karena itu selama 40 tahun itu sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan peristiwa ini, selama 40 tahun itu bangsa ini, Israel itu dimurnikan. Dan akhirnya teman-teman dalam proses pemurnian itu, generasi yang keluar dari Mesir itu akhirnya meninggal semua di padang gurun. Mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya ada 2 orang yang masuk. Siapa? Yes. Yosua dan Kaleb. Mereka masuk. Bahkan Musa pun akhirnya gara-gara sikap mental illness ini dia terpengaruh. Akhirnya dia pun tidak masuk karena dia juga melanggar kekudusan Tuhan. Teman-teman, ini satu peringatan yang sangat luar biasa. Betapa pentingnya di dalam relasi kita bicara tentang keselamatan dari Tuhan itu bicara tentang mempercayai Tuhan sebagai keselamatan saya satu-satunya. Artinya saya bersandar kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Teman-teman, kalau jatuh, misalnya kamu jatuh ke satu lubang, lalu ada orang yang mau menyelamatkan kamu dari atas, kamu mau mengulurkan tangannya, kita kan harus pegang tangan orang itu kan? Ya, selamatin aku dong. Dia lempar tali atau apapun kan kamu harus pegang. Nah, waktu kita pegang artinya kita mempercayakan, betul ya? Mempercayakan hatiku, hidupku. Kita memberikan hidupku untuk kemudian diselamatkan, dibawa naik ke atas, ditarik sehingga kemudian saya bisa keluar dari lubang itu. Nah, sebenarnya proses perjalanan 40 tahun ini teman-teman, Tuhan tuh menyelamatkan bangsa itu gampang sebenarnya. Tuhan bawa mereka masuk ya dalam 10 hari lebih kurang ya. Itu perjalanan masuk ke tanah perjanjian itu gampang sekali teman-teman. Tetapi mental mereka nggak siap. Mental budak ini harus diproses teman-teman. Jadi keselamatan dari Tuhan itu pertama dia bicara tentang saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Ini penting sekali. Saya mau tanya teman-teman. Kita kalau bangun hubungan sama teman kita, sama pacar kita, teman-teman lu bangun relasi sama orang, percaya nggak 100%? Ini pertanyaan yang penting. Karena dulu waktu saya masih pacaran, ada seorang wanita yang bicara kepada saya, kalau di dalam hubungan tidak ada lagi kepercayaan, buat apa hubungan ini dipertahankan lagi? Menurut saya benar juga ya. Kepercayaan itu penting teman-teman. Kepercayaan itu sangat penting. Bilang kiri kanannya, kepercayaan sangat penting. Penting. Jadi kalau bicara tentang keselamatan dari Tuhan, kita harus yang pertama apa? Punya kepercayaan kepada Tuhan sepenuhnya teman-teman. Ini pertama, penting. Saya percaya sama Tuhan. Saya percaya. Artinya percaya teman-teman bicara tentang bagaimana saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan. Hidup saya untuk Tuhan.
Teman-teman, rancangan Tuhan itu yes dan amin, dia rancangan penuh damai sejahtera. Bahkan ketika teman-teman meleset, melenceng, teman-teman melakukan seperti dalam peristiwa ini ketika mereka melawan Tuhan dan Tuhan izinkan dalam perkenanan pendidikan Tuhan, dikirimlah ular tedung itu. Ini adalah proses pendidikan Tuhan. Tetapi rancangan Tuhan bukan membawa mereka supaya mereka binasa, teman-teman. Tapi memang Tuhan harus mengubah mereka dengan cara yang seperti ini. Nah, keselamatan dari Tuhan itu kadang-kadang memang teman-teman, kalau teman-teman bicara tentang keselamatan dari Tuhan itu bicara tentang grace, tetapi juga di dalamnya ada pendidikan Tuhan. Apakah teman-teman mempercayakan hidupmu kepada Tuhan seperti ini? Saya seingat teman-teman waktu ada sebuah peristiwa Raja Daud. Raja Daud itu Alkitab kita ya dengan secara gamblang yang menceritakan ketika dia berzina dengan Bathsheba, teman-teman. Itu kejahatan yang luar biasa. Kejahatan yang sebenarnya Raja Daud itu harus menerima hukuman mati dengan cara dilempari batu. Tetapi dalam prosesnya itu teman-teman kita tahu ya, Raja Daud ini sebenarnya penghukumannya lebih berat dari itu. Tapi waktu Nathan menegur Raja Daud, teman-teman, Nathan bertanya, hukuman yang seperti apa yang kira-kira Daud mau pilih? Pedang? Ya, itu jelas sekali ya, itu bicara tentang ya, dari keluarga dia ada peperangan, ada sesuatu hal yang. Tapi terlepas dari itu semua, teman-teman, Daud bilang apa? Ini suatu hal yang menurut Bokso luar biasa nih, hubungan Daud dengan Tuhan. Lebih bagus aku jatuh ke tangan Tuhan. Artinya dia menyerahkan hidupnya, di dalam kegagalannya pun dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Betapa luar biasanya kepercayaan Daud kepada Tuhan. Pada hatinya Tuhan. Pada hati Bapa. Tapi kalau kita janjikan ya Aba ya Bapa. Hati Bapa yang mengasihi. Nah, teman-teman, penting sekali ketika saya dan saudara semua juga yang di rumah, Anda sejauh mana mempercayai Tuhan dalam hidupmu? Kalau kita bicara hati, dalam hati hidup kita, di hidup kita ini bicara hati ya. Hati itu pusat kehidupan. Di situ kalau boleh dianalogikan, itu ada ruangan-ruangan. Apakah di dalam setiap seluruh hidupmu engkau mempercayakan Tuhan ada di situ? Di sisi mana? Di sisi percintaanmu. Ketika engkau mau mengambil keputusan untuk mencintai seseorang. Di sisi karirmu. Di sisi pendidikanmu. Di sisi seksualitasmu. Di sisi keuanganmu. Apalagi? Di sisi relasimu, hubunganmu dengan sesamamu. Apakah di setiap kehidupan kita, di seluruh kehidupan kita, totalitas kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Ini pertanyaan yang sangat penting, teman-teman. Karena rupanya di sini Israel, bangsa ini, dia belum secara total menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Padahal mereka bisa lihat di situ ada tiang awan. Mereka bisa lihat ada tiang api di situ. Tuhan begitu total terhadap hidup mereka. Tetapi mereka ternyata masih mengeluh. Mereka terjebak, mereka jatuh lagi. Mental ini adalah mental yang tidak tahu mengucap syukur. Ini yang pertama, teman-teman. Ya, saya rindu teman-teman mulai lagi mengambil satu devotion, perenungan. Tuhan, hal apa sih yang belum saya serahkan kepada Tuhan? Dalam sisi yang bagaimana Anda belum menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan? Yuk, ambil waktu teman-teman bertanya, self-talking, bicara dengan dirimu sendiri, dengan Tuhan tentu, kaitkan dengan Tuhan. Di sisi yang mana Anda dan saya belum menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan sepenuhnya. Karena kalau ini tidak diselesaikan, suatu hari nanti, itu akan teruji, berjalan dengan waktu. Kalau itu tidak diselesaikan. Teman-teman, waktu teman-teman ambil keputusan untuk ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, maka keputusan itu adalah keputusan yang sangat besar dalam hidupmu. Anda diminta untuk menyerahkan hidup Anda sepenuhnya kepada Tuhan. Betul kan? Ya, ini bicara tentang kingdom, nilai-nilai kerajaan Allah. Allah bertata, Allah berkuasa, Allah yang mengambil hidup Anda, Allah yang memberikan Anda, Allah menjadi satu-satunya Anda mengabdi kepada Dia. Anda adalah hambanya, anaknya, Anda menurut, mengikuti Dia. Ini bicara tentang kepemimpinan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Ini penting sekali, teman-teman.
Oleh karena itu teman-teman, hari ini posisimu di mana? Bagian yang mana yang belum teman-teman serahkan? Masih adakah di dalam hatimu rahasia-rahasia yang kau sembunyikan, yang belum mau kau persembahkan kepada Tuhan? Teman-teman, saya teringat peristiwa Yakub. Waktu Yakub dia bertemu dengan Teofani. Teofani itu penampakan seorang laki-laki. Ya, itu Yakub bergulat. Ya, sebelum kemudian nanti dia diberkati, dia menjadi Israel. Nama dia diubah menjadi Israel. Yakub tuh punya pergumulan yang sangat berat. Yakub sendiri artinya penipu. Yakub teman-teman, sebelum dia percaya kepada Adonai, ya kalau Boksu bilang Adonai berarti itu Yahweh ya. Karena kalau orang Ibrani menyebut Yahweh, karena Yahweh itu terlalu kudus, orang Ibrani akan menggantinya dengan Adonai, Tuhan. Jadi kalau Yakub pada waktu itu dia bergumul tentang Tuhan, kenapa dia bergumul? Dia belum menyebut Tuhan itu sebagai Tuhanku. Not yet, belum. Yakub hanya memanggil dia sebagai Tuhan, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak. Belum menjadi Tuhanku, belum. Dan ketika Yakub mau menyeberang bertemu dengan Esau, kita tahu ya ceritanya bagaimana Yakub dengan triknya dan dibantu oleh mamanya, ya dia merebut hak kesulungan Esau. Yakub di situ bergumul dan dia seorang diri. Ketika sebelumnya dia menyeberangkan istri, ya harta-hartanya, jadi bergumul seorang diri di situ dan Tuhan mendatangi dia dalam bentuk penampakan seorang laki-laki dan dia bergulat di situ. Dalam pergulatannya teman-teman, Yakub itu sedang bergulat bukan hanya bicara tentang secara fisik teman-teman, tetapi Yakub itu bergulat tentang bagaimana dia bergumul sehingga Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak itu bisa menjadi Tuhanku. Ini bicara tentang keselamatan dari Tuhan itu dinanti-nantikan. Dan saya percaya teman-teman, hari ini teman-teman juga harus bergumul tentang kepercayaanmu, tentang keselamatanmu di dalam Yesus Tuhan. Anda harus bergumul sehingga Tuhan itu menjadi Tuhanku. Ini bicara sebuah experience, pengalaman teman-teman dengan Tuhan. Anda semua harus punya pengalaman dengan Tuhan. Punya intimasi itu adalah pengalaman teman-teman. Bukan satu kali teman-teman, tetapi berulang kali. Dan kita tahu kisah Yakub itu bukan berdiri sendiri. Sampai dengan hari ini mereka punya pengalaman dengan Tuhan. Nah, pengalaman ini seharusnya teman-teman membawa kita untuk semakin bersandar, berserah secara total kepada Tuhan. Nah, inilah bicara tentang keselamatan dari Tuhan. Bicara tentang penyerahan saya kepada Tuhan secara total. Saya percaya kepada Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua teman-teman, keselamatan dari Tuhan itu bicara tentang satu tindakan. Action. Anda kalau mencintai seseorang, Anda akan melakukan apa? Kirim bunga, ya terserah bunga bank, bunga asli, ya. Anda kirim coklat, Anda verbal nyatakan I love you. Nggak mungkin orang cinta lalu katakan I hate you, nggak mungkin ya. Ya tapi kadang-kadang ada juga sih kalau orang jatuh cinta jadi aneh. Kamu sebenarnya cinta nggak sih bang sama aku? Enggak, I hate you. Nggak mau ngaku dia, egonya tinggi kali. Tapi digosok-gosok, cinta nggak sih? Iya sih, cinta sebenarnya. Ada sih, kadang-kadang ya kalau jatuh cinta ya macam-macam orang tipikalnya. Tapi pasti perbuatannya akan nyata gitu. Makanya ada lagu I hate you, I miss you katanya. Ya. Tapi teman-teman, cinta itu harus ada nyata tindakannya. Saudara dan saya, kalau saudara dan saya mencintai Tuhan, saudara akan nyatakan tindakan saudara. Keselamatan dari Tuhan itu bicara tentang respon saya, namanya juga dari Tuhan. Maka saya harus merespon, menerimanya dari Tuhan sebagai satu-satunya. Respon, apa tindakanmu? Teman-teman, tadi saya di awal bicara tentang problem, masalah. Teman-teman, saya mau tanya, kapan sih sebenarnya kita selesai dari masalah dalam hidup ini? Saya mau tanya, ada yang tahu nggak? Kapan kita kira-kira selesai? Masalah kita selesai dalam hidup ini? Udah nggak ada lagi masalah dalam hidup ini? Boleh? Oh, pada saat sudah nggak ada di dunia ini. Ya, sudah ditanam. Ya, selesai. Tapi sih menurut Boksu kalau dia nggak percaya Tuhan jadi masalah itu. Tapi teman-teman, dalam hidup ini selalu ada masalah. Tapi waktu teman-teman ada masalah di situ, teman-teman menantikan keselamatan dari siapa?
Teman-teman menantikan keselamatan dari siapa? Ini penting teman-teman. Jangan pernah andalkan pemikiran. Ya, kadang-kadang kecenderungan kita itu ketika ada masalah, kita tuh seringkali jadikan Tuhan itu option. Betul ya? Tahu ya, option, pilihan. Bukan satu-satunya, tapi salah satu pilihan. Jadi seringkali kadang-kadang teman-teman respon kita waktu ada masalah, kita lebih sering kadang-kadang buat tindakan. Ya, tindakannya itu apa? Macam-macam. Ya, kita pikir menurut logika kita sendiri. Ya, kita pikir menurut logika kita sendiri. Kita ambil langkah A, langkah B, langkah C. Kalau teman-teman belajar tentang SWOT, ya teman-teman akan lihat strength-nya apa, weakness-nya, nggak salah sih itu manajemen bagus. Ya, threats-nya apa, ancamannya ya, opportunity-nya apa, ya peluangnya apa, apalagi SWOT, 4 ya. Harus dipikir dulu. Betul nggak? Itu kan main logika banget ya. Ya, mau pacaran ya, buat SWOT ya, SWOT-nya. Betul nggak? Ya, strength-nya apa nih cewek nih kalau aku jadian sama dia? Oh ya, secara fisik rambutnya panjang. Ya. Apalagi kulitnya putih. Apalagi biasanya cowok pertimbangan, apalagi, Wak? Jan, apalagi Jan? Ya. Pakai baju warna hitam gitu. Apa lagi? Hah? Pakai masker. Itu kan logika. Salah Boksum? Nggak salah. It's okay. Kita manusia kok. Apalagi? Bapaknya jenggotnya panjang. Siapa tahu ada. Jadi kalau jalan sama anaknya ya. Jadi kalau ada apa-apa ya bapaknya bisa bela lo gitu. Ketua preman di wilayah situ. Apalagi pertimbangannya kalau teman-teman memutuskan untuk menjalin satu hubungan, berpacaran aja, jangan dulu menikah. Ya. Apalagi? Logika pertimbanganmu. Fisik. Betul? Ya orang biasa bilang bibit, bobot, bebek. Oh bukan ya bebet. Betul kan? Ya kan? Kan logika banget. Itu satu keputusan yang seringkali kadang-kadang kita buat teman-teman dalam kehidupan ini. Tapi teman-teman pernah nggak Anda bertanya sama Tuhan, minta pertimbangan Tuhan? Anda tulis seberapapun banyak ya nama wanita atau pria yang Anda suka, tulis di situ dalam jurnal doamu. Tuhan, aku suka si Tukiyem, aku suka si Sarah, Abigail, aku suka si Indah, aku suka si ini, sini. Kalau suka banyak nggak apa-apa teman-teman. Asal jangan pacarnya yang banyak. Suka kan boleh aja. Tuhan, dari sekian banyak nih anak-anakmu, yang mana kira-kira yang benar-benar aku mau jatuhkan hatiku untuk dia? Anda pernah nggak bertanya seperti itu teman-teman? Atau dalam keputusan-keputusan bisnis, Anda bisa list semua itu. Teman-teman, kalau kemudian seringkali kadang-kadang kita jadikan Tuhan tuh rencana darurat aja, rencana cadangan. Begitu kita udah buat ini kita ambil keputusan sendiri. Celakanya begitu kita ambil keputusan sendiri, baru di situ kita salahkan Tuhan kalau gagal. Padahal sebelumnya kita nggak pernah tanya sama Tuhan. Kita hanya pakai pertimbangan mata ini. Lihat dia. Sekarang kalau hati, pernah nggak yang laki-laki atau yang perempuan mau membangun satu hubungan bisa nggak ngeliat hati? Nggak bisa. Kadang-kadang kita begitu udah ambil keputusan, baru kita libatkan Tuhan. Celakanya kita nggak pernah libatin Tuhan, begitu gagal dalam keputusan hidup kita salahin Tuhan teman-teman. Kan lucu. Logikanya malah nggak jalan di situ. Padahal seharusnya teman-teman di awal kita mulai belajar untuk melibatkan Tuhan. Itu artinya mengatakan keselamatan dari Tuhan. Anda dan saya melibatkan Tuhan dalam setiap keputusanmu. Kenapa nggak umat Israel di sini datang, Musa, kami mau minta makanan yang lain. Bolehkah engkau berbicara? Engkau minta kepada Tuhan. Kirimkan kami makanan yang lain selain daripada makanan yang ini. Kan bisa dia minta di situ. Kenapa nggak berdoa umat itu? Betul nggak? Malah mengeluh dia. Ini kan mental illness. Penyakit
mental ini. Pada seharusnya dia bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu ada di situ. Dia mau minta apa? Tuhan, aku mau minta burung puyuh lagi, atau kamu mau meminta apa? Kenapa mereka nggak minta sama Tuhan? Padahal terlalu mudah bagi Tuhan untuk menjawab setiap problem dalam masalah hidup kita. Amin. Teman-teman, apa sih yang Tuhan nggak bisa? Kalau saya tanya, apa yang Anda nggak bisa? Banyak. Yang saya nggak bisa banyak. Yang orang paling kuat, orang yang paling berkuasa di Republik Indonesia ini pun banyak yang dia nggak bisa. Banyak. Kita sendiri punya limit, ya, punya batas, teman-teman. Kita punya Tuhan yang unlimited, punya Tuhan yang omniscience, omnipresent. Dia maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Dia merancang hidupmu dan saya. Kenapa nggak kita bergantung sepenuhnya sama Dia? Menantikan keselamatan itu dari Dia, teman-teman. Teman-teman, saya ngajak kita hari ini untuk berpikir ulang tentang keselamatan dari Tuhan. Teman-teman, Bapak Ibu Saudari juga yang di rumah, hari ini kita belajar untuk mau sepenuhnya hidup kita itu mempercayakan Tuhan. Tindakan kita harus nyata, dampak. Teman-teman, dalam sebuah percakapan dengan beberapa rekan pelayanan di STTI, Muksa lagi sedang ambil S2 ya, di Sekolah Tinggi Teologi di Jogja ya. Sangat mengiris, teman-teman. Saya nggak tahu hari ini, tapi ada beberapa kisah ya, orang-orang yang mengaku diri menantikan keselamatan dari Yesus ketika pergumulan terjadi. Sangat miris kalau kemudian orang tersebut pergi minta pertolongan selain daripada Tuhan. Ya, pergi ke dukun, ya, pergi ke orang paranormal. Siapa yang pernah pergi ke paranormal? Para itu kan setengah ya. Ya, normal. Jadi setengah. Nah, Anda orang normal pergi ke orang setengah normal. Pertanyaannya, Anda lebih normal dari orang setengah normal. Tapi ini realita, teman-teman. Di pelayanan ada banyak ya orang mengaku diri Kristen tetapi nggak meminta pertolongan dari Tuhan begitu. Artinya ada sesuatu yang keliru dari hubungan ini. Teman-teman, hari ini saya mendorong teman-teman untuk buat satu komitmen. Tuhan itu hidup, amin. Tuhan itu nyata. Tuhan itu baik. Dia mau menyatakan keselamatannya kepada saudara dan saya. Bagaimana responmu? Bagaimana tindakanmu? Bagaimana langkah imanmu? Apa yang kau mau buat? Teman-teman, saya ngundang kita semua bangkit berdiri. Hari ini saya rindu supaya teman-teman berdoa. Kalau bicara tentang langkah iman, teman-teman, tindakan iman, hari ini teman-teman mau buat apa dalam hidupmu? Tuhan itu baik, teman-teman. Kalau teman-teman sudah mulai apatis, teman-teman sudah mulai merasakan, kok begini ya Tuhan hidupku, teman-teman izinkanlah satu kali ini saja. Teman-teman berdoa sama Tuhan. Mintalah sama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Ambil waktu berdoa, teman-teman, di tengah-tengah keheningan ini. Di tengah-tengah keheningan ini. Kita hari ini terlalu banyak sibuk, teman-teman. Sibuk dengan berbagai macam aktivitas. Tapi hari ini izinkan hari ini, teman-teman, kau berdoa sama Tuhan. Keselamatan yang bagaimana yang kau sedang nantikan dari Tuhan. Mungkin hari ini hubunganmu sedang rusak. Dengan papamu, dengan mamamu, atau engkau mungkin mengalami satu trauma yang luar biasa. Kau berdoa pada Tuhan, buat satu keputusan, teman-teman, buat langkah iman, buat tindakan imanmu. Salah satu langkah iman yang paling sederhana adalah berserah. Maukah engkau serahkan hidupmu sama Tuhan, teman-teman, sepenuhnya? Mungkin selama ini engkau berjalan dengan Tuhan, engkau belum menjadikan Tuhan sebagai Yesus, engkau Tuhanku. Mungkin kau masih 90% percaya kepadanya. Hari ini maukah engkau sepenuhnya 100% kau mempercayakan hidupmu kepadanya? Teman-teman, di dalam hatimu engkau berdoa. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Aku berdoa, Tuhan, aku mau berserah. Engkau mungkin sudah buat lakukan ini dan itu, teman-teman. Kau belum melihat solusi. Hari ini hal yang paling sederhana yang bisa engkau lakukan. Maukah engkau berserah sama Tuhan? Maukah engkau cerita masalahmu, pergumulanmu, beban hidupmu, keterbatasan-keterbatasanmu?
Kalau engkau hari ini sedang kecewa, engkau juga boleh cerita, Tuhan aku sedang kecewa. Apapun hari ini teman-teman yang kau sedang alami, nantikanlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan itu setia teman-teman. Sebagaimana bangsa ini diselamatkan oleh Tuhan. Dan ular tedung itu adalah gambaran dari tipologi Kristus. Di mana Kristus akan datang. Kristus akan menjadi solusi satu-satunya dalam hidupmu. Berdoa kepada Tuhan teman-teman. Mungkin setelah berdoa engkau nggak akan merasakan apa-apa, nggak ada sesuatu sensasi yang... Tapi teman-teman, kalau engkau punya iman, di dalam keheningan, di dalam sesuatu yang kau tidak bisa lihat ini, Tuhan sedang bekerja teman-teman. Anda percaya? Kalau Anda percaya, Anda katakan amin. Berdoa kepada Tuhan. Saya mau berdoa untuk teman-teman semua di tempat ini. Bapa, aku tahu Tuhan, Kau begitu mengasihi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Juga untuk setiap sahabat MBC yang ada di rumah yang sedang nonton Tuhan. Kau begitu mengasihi mereka. Hamba berdoa Bapa memberkati setiap kami di tempat ini Bapa. Supaya kami betul-betul melihat bagaimana pertolongan dari Tuhan itu begitu nyata. Tuhan sampai hari ini Tuhan, bertahun-tahun lamanya hamba melayani Engkau Bapa. Hamba yakin dan percaya sampai hari ini setiap orang yang datang kepadamu tidak pernah Engkau tolak. Setiap orang yang berseru kepadamu tidak akan pernah Engkau acuhkan. Setiap orang yang datang kepadamu Tuhan, Engkau akan memperhatikan. Bahkan Engkau pernah berkata, Yesus marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, damai, sentosa, jalan keluar dalam hidup kita. Aku percaya Bapa, karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Kami punya Allah yang peduli dengan hidup kami. Walaupun hari ini mungkin ada di antara kami yang bergerak begitu apatis, begitu pesimis, ada hal-hal yang kami kurang bisa bersyukur. Kami mau katakan Bapa, mampukan iman kami. Kuatkan iman kami untuk kami bisa bersyukur, untuk bisa berharap sepenuhnya. Langkah tindakan ini begitu sederhana. Oleh karena itu Tuhan hamba berdoa. Roh Kudus bekerja, memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Berkati setiap saudara-saudaraku, teman-temanku di sini Bapa. Apapun yang mereka sedang alami, kesepian, kesendirian, apapun yang sedang mereka alami. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua. Engkau memberikan peacefully, ketenangan, damai sejahtera. Engkau memberikan kami semua kuasa dan kehadiran-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Buatlah jiwa kami menjadi tenang oleh karena kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Teman-teman kita berdoa. Bapa kami yakin dan percaya hidup kami dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu kami gak gentar ngadepin apapun di luar sana. Ada begitu banyak berita hal-hal yang membuat kami bisa jadi kecut, tawar hati, membuat kami menjadi ilfeel, membuat kami jadi ragu, membuat kami jadi banyak perasaan-perasaan negatif yang bisa membuat kami jatuh down, tak berdaya, begitu lemah. Tapi semua itu Tuhan kami mau patahkan, kami mau tolak pemikiran-pemikiran semua itu. Hal-hal overthinking yang negatif, yang gak benar, yang gak berkenan di hadapan Tuhan, kami mau patahkan dalam nama Yesus. Kami hanya mau meyakini janji Tuhan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, ada Tuhan dan Tuhan rancangkan hal yang baik. Bahkan kami terlalu yakin Bapa, kegagalan kami pun dapat Tuhan ubah untuk menjadi suatu hal yang baik di tangan Tuhan. Tuhan, Kau tidak pernah terkejut terhadap apa yang terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kepada Allah yang begitu baik di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang begitu mengasihi kami, oleh karena itu kami mau mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada kasih-Mu, kepada hati-Mu yang begitu luar biasa. Berkati setiap kami Bapa, setiap studi kami, pekerjaan kami. Ketika teman-teman ada yang juga sedang studi sambil bekerja, Tuhan berkati. Setiap apapun relasi kami, hubungan kami, apapun yang Tuhan kami lakukan dengan kedua tangan kami, penyertaan Tuhanlah yang membuat kami berhasil. Oleh karena itu Tuhan, kami mau katakan, kami mau ikrarkan, sepenuhnya kami bergantung kepada Tuhan Yesus. Sepenuhnya kami bersandar kepadamu. Kami gak mau lagi pakai pikiran kami yang terbatas. Kami gak mau lagi menilai sesuatu berdasarkan mata kami yang penuh dengan kekurangan ini. Kami mau betul-betul mengatakan keselamatan kami hanya dari Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Engkau Tuhan. Dan setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan menjadi lemah. Dia akan perkasa seperti burung Raja Wali yang terbang, melewati badai hidup. Dia akan terbang semakin hari semakin tinggi oleh karena penyertaan, oleh karena kekuatan kuasa-Mu mendampingi. Dan itulah kami Tuhan. Kami mau nyatakan
memperkatakan iman kami. Hari ini, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau akan melangkah pulang, pandanglah kepada Yesus Kristus. Kau pulang menerima berkat. Kiranya ada anugerah dan damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Itulah yang memberkati kita semua, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama dengan iman kita ikrarkan, kita katakan, kiranya engkau memberkati aku. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berserulah dengan iman, katakan, kiranya Tuhan engkau memberkati aku. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudaraku, silakan duduk, ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan.